Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi, merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja, dengan kode unit N.78SPS02.017.2. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja dengan tepat. Sebagai instruktur pelatihan untuk bidang digital marketing, Anda selalu berupaya untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya, untuk mengajarkan konsep SEO, Anda tidak hanya memberikan materi secara teoritis, tetapi juga mengajak peserta untuk melakukan praktek langsung mengoptimasi sebuah website. Selain itu, Anda juga menggunakan berbagai tools dan platform digital yang sedang populer seperti Google Analytics untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selain itu, untuk dapat merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja, Anda juga dapat menggunakan AI seperti Gemini dan ChatGPT. Pembelajaran yang inovatif tidak hanya membuat pelatihan menjadi lebih menarik, tetapi juga dapat membuat peserta pelatihan menjadi lebih mudah paham dan terlibat aktif dalam pelatihan dengan penyajian materi yang adaptif dan inovatif. Mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK yang inovatif harus dibuat secara sistematis dan menarik. Salah satu bentuk inovasi dalam pelatihan kerja adalah penggunaan TIK dan Artificial Intelligence atau AI dalam pelatihan kerja. Proses ini melibatkan desain konten yang interaktif dan memanfaatkan teknologi terbaru dapat dijelaskan dengan peta konsep seperti ini. Ini adalah peta konsep konten pembelajaran berbasis TIK dan hubungan teknologi dengan AI. Peta konsep ini dapat dilihat dari 3 unsur utama, yaitu konten pembelajaran berbasis TIK, hubungan teknologi dengan AI, dan hubungan konten pembelajaran berbasis TIK dengan AI. Dari peta konsep ini dapat diketahui bahwa AI merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran pada pelatihan kerja. Sobat Kompeten, jadi apa itu TIK dan AI? TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah gabungan dari perangkat dan sumber daya teknologi yang diperlukan untuk komunikasi, penciptaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi. Sedangkan AI secara sederhana dapat diartikan sebagai teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Hubungan TIK dan AI dalam hal merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja adalah membantu pelatihan kerja agar lebih menarik, efektif, dan efisien. Pada saat ini dan masa depan, pelatihan berbasis AI akan menjadi kebutuhan utama dalam dunia industri untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Pelatihan berbasis AI mengacu pada proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. AI dapat diprogram untuk memberikan pelatihan yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Kelebihan utama dari penggunaan AI adalah Anda dapat membuat pelatihan kerja lebih personal. Anda dapat menggunakan AI seperti ChatGPT ataupun gemini.google.com. Anda hanya perlu mengetik prompt atau perintah pada bagian teks seperti ini. Jadi, apa itu pelatihan berbasis AI? Pelatihan berbasis AI mengacu kepada 3 unsur, yaitu 1. Pembelajaran mesin, yaitu algoritma AI menganalisis data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pembelajaran. 2. Neuro-linguistic program, yaitu AI dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif. 3.
kecerdasan buatan atau dapat disebut AI, yaitu AI memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan beradaptasi dengan kemajuan belajar peserta pelatihan. Maka dari itu, integrasi pelatihan berbasis TIK dan AI mempunyai manfaat-manfaat seperti aksesibilitas, efisiensi biaya dan kustomisasi, interaktivitas dan skalabilitas, pengukuran dan evaluasi, pembelajaran mandiri, aktualisasi konten. Terdapat beberapa tantangan instruktur tanpa kompetensi tambahan dalam dunia pelatihan. Di antaranya adalah otomatisasi pekerjaan, ketidaksesuaian keterampilan, perubahan cepat, dan kurangnya kemampuan. Digital transformasi pelatihan TIK terdiri dari dua unsur, yaitu 1. Komponen TIK. Dalam komponen TIK terdapat 3 faktor utama, di antaranya adalah hardware atau perangkat keras, seperti komputer, server, dan lain-lain. Software atau perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Jaringan dan internet seperti LAN, WAN, internet, dan lain-lain. 2. Aplikasi TIK dalam pembelajaran. Pada aplikasi TIK dalam pembelajaran terdapat beberapa model, yaitu e-learning, LMS, multimedia pembelajaran, mobile learning, dan aplikasi AI. Berikut ini adalah cara mengidentifikasi karakteristik teknis TIK, yaitu analisis jenis perangkat atau hardware, analisis sistem operasi atau software, analisis aplikasi, dan analisis konektivitas. Memilih TIK yang tepat untuk program pelatihan sangatlah penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan pelatihan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah materi yang akan disampaikan, karakteristik peserta pelatihan, anggaran yang tersedia, aksesibilitas teknologi, ketersediaan teknologi, dan fleksibilitas. Dengan mempertimbangkan semua faktor, Anda dapat memilih TIK yang optimal untuk mencapai tujuan pelatihan. Berikut ini beberapa bentuk pelatihan yang mengadopsi inovasi TIK, yaitu Learning Management System atau LMS, Learning Content, Classroom e-learning, dan Video Conference. Setelah Anda memilih TIK untuk program pelatihan kerja, langkah selanjutnya adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. Mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK melibatkan beberapa tahap, yaitu dimulai dari evaluasi penggunaan TIK pada pelatihan kerja yang sudah digunakan selama ini, masukan peserta, catatan dan laporan evaluasi menjadi sumber data awal untuk mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Kemudian, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilih TIK yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, misalnya video, animasi, simulasi, atau game edukasi. Rancanglah materi pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta pastikan materi tersebut mudah dipahami untuk peserta didik. Kembangkan media pembelajaran menggunakan perangkat lunak yang sesuai seperti software editing video, animasi, atau authoring tools. Uji coba media pembelajaran untuk memastikan efektivitas dan kemudahan penggunanya. Terakhir, lakukan revisi jika diperlukan sebelum media pembelajaran siap digunakan. Hal penting yang perlu Anda ingat dalam merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja adalah reform training, transform training, dan digital transformasi inovasi pelatihan. Dalam hal melakukan reform training, dapat dilihat dari dua faktor utama, yaitu pertama, komitmen dari stakeholders, manajemen atau lembaga pelatihan. Kedua, tantangan seperti biaya dan SDM akan dibuat secara outsource atau in-house, di mana ini akan berdampak kepada infrastruktur hardware, software development, infrastruktur komunikasi, keamanan siber, dan tenaga ahli. Dalam hal melakukan transform training, dapat dilihat juga dari dua faktor, yaitu pertama, transformasi pelatihan seperti perubahan dalam pelatihan kerja, perubahan perilaku dan proses aplikasi pelatihan kerja, dan
proses pengembangan ke otomasi. Kedua, tujuan seperti sinkronisasi media pelatihan berbasis TIK dan AI dalam dunia industri, dan proses otomasi aplikasi pelatihan yang lebih mudah digunakan bagi instruktur. Dalam melakukan digital transformasi inovasi pelatihan, terdapat dua faktor, yaitu pertama, media dan aplikasi berbasis AI. Dengan unsur-unsur sebagai berikut, aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran inovatif tak ada batasan dalam berkomunikasi seperti online chat dan forum, video interaktif, dan simulasi berbasis AI. Kedua, sinkronisasi inovasi program pelatihan dengan industri. Dengan unsur-unsur sebagai berikut, otomasi proses pengembangan program pelatihan menggunakan AI, integrasi antara kebutuhan pelatihan dan program pelatihan yang dibutuhkan, dan program pelatihan yang inovatif menambah keterampilan baru. Sekian video penjelasan tentang merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.